Di suatu tempat yang gelap dan sunyi, menyerupai sebuah gua, hanya terdengar suara tetesan air yang jatuh di atas kolam. Tak jauh dari sana, seorang hunter tampak terguncang dalam kesakitan. Tangannya gemetar hebat saat berusaha menopang tubuhnya yang sudah tidak sanggup lagi berdiri. Hunter itu bukanlah orang biasa, ia adalah Jang Yongwong, seorang hunter peringkat C. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul sosok yang tidak lazim. Seekor beruang kecil mengayuh sepeda roda 3 dengan santai, seolah tidak ada yang aneh dalam situasi ini. Dengan wajah tanpa ekspresi, si beruang berhenti di depan hunter yang hampir tak berdaya, lalu menatapnya dengan tajam sebelum menawarkan dua pilihan, mati di tempat ini, atau membeli satu-satunya ramuan yang dapat mengembalikan vitalitasnya. Jang Yongwong tidak langsung menjawab. Bukannya berbicara, ia hanya menatap si beruang kecil dengan keterkejutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melihat tidak ada tanggapan, si beruang pun turun dari sepedanya, mendekati tubuh hunter yang tergeletak untuk memastikan apakah ia masih hidup atau sudah menjadi mayat. Namun, yang didapatnya bukanlah keheningan, melainkan sebuah cacian penuh amarah dari Jang Yongwong, teguran keras yang menegaskan bahwa ia masih hidup. Si beruang hanya bisa terdiam, menatapnya tanpa ekspresi. Sudah 10 tahun sejak munculnya orang-orang yang memperoleh kekuatan melalui sistem. Jumlah individu yang terbangkitkan terus meningkat, dan dunia kini dipenuhi dengan orang-orang aneh yang terobsesi dengan uang. Para pencari keuntungan semakin menggila, dari para penyembuh fisik hingga Rabbit Princess, kemudian Phantom Thief Assassin. Dan kini, dalam pikirannya yang lemah, Jang Yongwong menganggap si beruang kecil hanyalah salah satu dari sekian banyak pencari uang yang tidak waras. Namun, terlepas dari anggapan itu, si beruang kecil tetap bersikap profesional, menawarkan ramuan penyembuhannya dengan tenang. Dengan sisa tenaganya, Jang Yongwong mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara serak, "Berapa harganya?" Si beruang kecil menjawab tanpa ragu. Ramuan pahit berharga 1 juta, sementara ramuan stroberi yang manis berharga 2 juta. Dengan nada meyakinkan, ia bahkan menambahkan bahwa harga tersebut sudah termasuk diskon untuk pelanggan baru. Mendengar selisih harga yang begitu besar, Jang Yongwong mengernyit kesal. "Apa bedanya?" tanyanya curiga. Si beruang menjawab dengan sangat logis, "Ramuan pahit memiliki rasa pahit. Ramuan stroberi yang manis, tentu saja rasanya manis." Jawaban sederhana itu membuat Jang Yongwong terdiam sesaat. Ia tak bisa membantah, meski dalam hati merasa tertipu. Namun, setelah mempertimbangkan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan ramuan dari agen resmi, ia akhirnya setuju untuk membeli. Hunter itu meminta nomor rekening si beruang kecil. Namun, alih-alih memberikannya, si beruang mengeluarkan kertas kontrak dan menyerahkannya untuk ditandatangani, dengan penegasan bahwa pembayaran hanya bisa dilakukan melalui aplikasi uang digital. Jang Yongwong mendengus kesal. Dalam hati, ia mengumpat bahwa si beruang kecil ini adalah makhluk aneh yang menyebalkan. Dengan geram, ia menerima pulpen dan kontrak itu, sambil berbisik pelan, "Bagaimana kalau aku melaporkan transaksi ilegal ini sebagai penggelapan pajak?" Si beruang kecil tetap tenang. "Kalau tidak mau membeli, aku bisa segera pergi," ujarnya singkat. Hunter Jang panik. Melihat si beruang hendak pergi, ia langsung meraih kakinya dan memohon dengan suara tergesa-gesa, "Baiklah, aku beli ramuan pahitnya." Setelah transaksi selesai, Jang Yongwong meminum ramuan itu dengan wajah masam, sementara si beruang kecil menatapnya santai dan berkata, "Jika kau memberikan ulasan bintang 5 dengan foto di aplikasi uang, aku akan memberimu bonus permen peningkat statistik selama 5 menit. Tanpa menunggu tanggapan, si beruang pun pergi, melambaikan tangannya sambil mengingatkan, "Kau beruntung hari ini." Tak lama, berita tentang Jang Yongwong membeli ramuan dari bos palsu memenuhi platform Hunter.net. Foto dan keluh kesahnya langsung dibanjiri komentar dari para hunter lain. Beberapa mempertanyakan tugas kepolisian, mengapa mereka hanya diam saja. Bahkan ada yang mengejek, apakah pekerjaan mereka hanya minum-minum dan memeras rakyat kecil. Namun, di antara komentar tersebut, muncul pertanyaan lain, siapakah sebenarnya bos palsu itu? Sementara dunia memperdebatkan identitas sosok misterius itu, si beruang kecil justru tengah menikmati hasil transaksinya. Uang di akunnya hampir mencapai 2 juta, hasil dari transaksi suksesnya sebagai bos palsu. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang wanita berdiri di sampingnya, mengamati dengan tatapan tajam sebelum akhirnya menegurnya karena melihat ponsel saat pelajaran. Kulu menghela napas, menoleh, lalu meletakkan ponselnya. Sekilas, ia hanya tampak seperti anak kecil biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik wajah polosnya, tersembunyi sosok seorang pebisnis ulung yang menjual ramuan kepada para hunter demi mengumpulkan uang. Meski begitu, ia tetaplah anak berusia 4 tahun yang masih mengikuti kehidupan sekolahnya seperti anak-anak lain. Saat musik mulai mengalun, teman-temannya bersiap melakukan tarian jeruk, sebuah tarian khas yang sering dilakukan anak-anak TK Nusantara. Kulu tidak membuang waktu. Dengan gesit, ia bergabung dalam tarian, menggerakkan tubuhnya dengan lincah dan penuh semangat. Namun, bukan tarian itu yang membuatnya riang. Di dalam kepalanya, ia sudah merancang langkah berikutnya. Ia akan memberikan ulasan tentang permen Earth Candy, produk tambahan yang ingin ia jual setelah melihat kesuksesan ramuan yang dipasarkan sebelumnya.
Bisnisnya berkembang pesat, dan ia tahu ini baru permulaan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan hunter yang terobsesi dengan kekuatan dan uang, tidak ada yang menyangka bahwa di balik semua itu, ada seorang anak kecil yang perlahan membangun kerajaan kecilnya sebagai sosok yang dikenal sebagai fake boss. Beberapa hari yang lalu, saat Kulu keluar untuk menyikat giginya, ia tiba-tiba terkejut melihat sesuatu muncul di hadapannya. Sebuah sistem. Bingung, ia segera mencoba memanggil ibu gurunya, ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Tetapi ibu guru terlalu sibuk mengurus anak-anak lain, tidak sempat menanggapi pertanyaannya. Melihat gurunya sibuk, Kulu yang baru berusia 4 tahun pun memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Di tempat tidurnya, ia terus menatap sistem yang melayang tepat di depan wajahnya. Setelah beberapa saat, pembaruan sistem akhirnya selesai, dan layar itu mulai membuka informasi mengenai keterampilannya. Dengan penuh antusias, ia ingin mengetahui kemampuan yang diberikan kepadanya. Dari sana, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah skill pasif bernama mesin sistem kerajinan rusak dengan peringkat L. Sementara semua skill aktifnya hanya memiliki peringkat F. Melihat huruf L pada skill pasifnya, Kulu merasa bingung. Ia baru belajar alfabet hingga S, jadi apa itu peringkat L? Sistem, seolah memahami kebingungannya, segera memberikan penjelasan. Rang L ternyata adalah satu tingkat di atas S, dan itu berarti legendari. Mata Kulu berbinar penuh kegembiraan. Ia merasa dirinya luar biasa karena mendapatkan sesuatu dengan peringkat legendari. Selain itu, sistem secara otomatis menyesuaikan komunikasinya dengan usia Kulu, memastikan semua informasi dapat dipahami dengan mudah. Namun, sebelum Kulu sempat menikmati kebahagiaannya, tiba-tiba sistem mengaktifkan mode darurat. Karena usianya yang masih sangat muda, sistem segera mengaktifkan perlindungan anak. Dan dengan itu, Kulu menerima quest pertamanya. Mencari seseorang yang bisa dijadikan wali. Kulu terdiam. Ia mulai memikirkan ayah dan ibunya. Dengan erat, ia mencengkeram selimutnya, bertanya dalam hati mengapa ia mendapatkan quest mencari wali. Apakah itu karena dirinya tidak memiliki ayah dan ibu? Pikiran itu membuatnya mulai menggali ingatannya. Sebagai seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan, ia tahu bahwa ada dua cara untuk memiliki orang tua. Opsi pertama adalah diadopsi oleh keluarga baru. Namun, menurutnya itu tidak akan mungkin terjadi. Ia hanya bisa berharap. Tatapannya kosong sejenak, lalu beralih pada opsi kedua. Ayah dan ibunya akan datang menjemputnya dari panti asuhan. Ia teringat seorang wanita yang pernah datang menghampiri seorang anak, meminta maaf karena baru bisa menjemputnya saat itu. Wanita itu berkata bahwa hidupnya sedang sangat sulit, dan karena itulah ia baru bisa membawa anaknya pulang. Kulu mendengar percakapan itu secara tidak sengaja saat ia mengintip wanita tersebut merangkul temannya yang beruntung bisa pulang bersama ibunya. Ia menatap temannya yang pergi. Saat itu juga, ia mulai berpikir bahwa ayah dan ibunya mungkin telah meninggalkannya di panti asuhan bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka mengalami masa sulit yang membuat mereka tidak bisa bersamanya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Ia segera mengusap wajahnya, mencoba menahan kesedihan yang tiba-tiba muncul. Namun di saat yang sama, ia membuat keputusan. Ia harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Dalam pikirannya yang masih polos, ia yakin bahwa alasan orang tuanya pergi adalah karena mereka tidak memiliki cukup uang. Selama ia memiliki banyak uang, mereka tidak akan meninggalkannya lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, Kulu berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seorang hunter yang bisa menghasilkan banyak uang. Namun, ia juga tahu satu hal. Jika ia memiliki terlalu banyak uang, panti asuhan akan mengambilnya. Karena itu, ia harus mencari cara untuk menghasilkan uang secara diam-diam. Saat ia berpikir tentang langkah apa saja yang harus direncanakan untuk mendapatkan uang, tiba-tiba bayangan seseorang mendekatinya. Ibu gurunya. Dengan suara lembut, ibu guru bertanya mengapa Kulu belum tidur di jam seperti ini. Kulu terkejut. Ia tidak menyadari bahwa waktu sudah berlalu begitu cepat. Sebelum sempat menjawab, ibu guru mulai menepuk-nepuk tubuhnya dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Kulu berusaha untuk tetap terjaga. Masih banyak hal yang harus ia pikirkan, masih banyak rencana yang harus dibuat. Namun, nyanyian dan tepukan lembut ibu guru membuat kelopak matanya terasa semakin berat. Dalam hatinya, ia mengeluh. Skill pengantar tidur ibu guru terlalu kuat untuk ia lawan. Dan akhirnya, ia pun perlahan tertidur dengan lelapnya. Beberapa hari kemudian, demi bisa bersatu kembali dengan keluarganya, Kulu terus-menerus menjalankan bisnisnya di dalam dungeon kelas A. Hingga suatu hari, saat Kulu memegang ponselnya, ia merasa terkejut bukan main. Ia baru menyadari bahwa uang sejumlah 20 juta yang telah ia kumpulkan dengan penuh ketekunan melalui bisnis dungeon, ternyata bukan uang sungguhan. Jumlah itu sangat fantastis bagi seorang anak berusia 4 tahun, bahkan bagi kebanyakan orang dewasa. Ini bukan sekadar angka, melainkan harapan yang selama ini ia genggam erat. Harapan untuk bisa bertemu kembali dengan orang tuanya, harapan untuk tidak ditinggalkan sendirian di panti asuhan. Seorang ibu guru pun menjelaskan bahwa untuk menggunakan uang dari aplikasi tersebut di dunia nyata, Kulu harus menukarnya dengan uang tunai. Dan untuk itu,
Ia membutuhkan sesuatu yang disebut rekening bank. Kulu terdiam, matanya bergetar. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia miliki. Sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh anak berusia 4 tahun seperti dirinya. Kekesalan dan frustrasi membuncah di dadanya. Ia telah bekerja keras, memutar otak siang dan malam, mencari cara untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Namun sekarang semuanya terasa sia-sia. Ia merasa gagal. Karena ia tidak memiliki lisensi hunter, ia pun terpaksa berjualan di pasar ilegal. Kulu menatap layar ponselnya yang berisi uang hasil usahanya. Ia benar-benar merasa gagal. Ia pun menjatuhkan tubuh kecilnya ke lantai, seolah kehilangan semangat hidup. Melihat itu, ibu guru bingung dan mencoba membujuk Kulu untuk berdiri. Sementara itu, ibu guru lain yang sedang menonton televisi memberitahu bahwa ada wawancara tentang hunter bernama On Jurim sedang tayang. Meski sedih, Kulu terus berjuang meyakinkan dirinya bahwa ini belum akhir. Ia menolak menerima kenyataan itu. Ia harus menemukan cara lain. Saat itu, suara dari televisi menarik perhatiannya. Sebuah wawancara sedang berlangsung, dan di layar tampak seorang hunter terkenal sedang berbicara penuh wibawa. On Jurim, Master Guild dari Hyunak, guild paling terkenal dan paling kontroversial di dunia hunter. Akhirnya, Kulu bereaksi dan mulai mencoba berdiri. Ia menatap layar televisi itu dengan penuh antusias dan keseriusan. Sang pembawa acara menjelaskan bahwa Hyunak adalah guild yang selalu menjadi pusat perhatian. Beberapa orang membencinya, sementara lainnya mengaguminya. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, Hyunak adalah tempat di mana kebebasan dan kekuatan memiliki makna besar. Ia pun meminta pendapat sang ketua guild. On Jurim dengan tenang menjelaskan bahwa di guild yang ia pimpin, kebebasan dan perlindungan bagi anggota adalah prinsip utama. Mendengarkan wawancara itu, pikiran Kulu tercerahkan. Perlindungan? Kebebasan? Kulu teringat bahwa sebuah guild bisa membantu hal-hal sulit yang tidak bisa ditangani sendiri oleh anggotanya. Jika begitu, mungkin mereka juga bisa membantunya membuka rekening bank? Terlebih lagi, saat On Jurim ditanya tentang kriteria anggota guild, ia menjawab dengan dingin bahwa ia hanya menerima anggota berperingkat S. Para guru pun mulai berkeluh kesah bahwa dengan persyaratan seketat itu, hampir tidak ada yang bisa diterima di guild tersebut. Bahkan, seorang guru menyayangkan kepribadian On Jurim yang dianggap tidak bersahabat. Di saat itulah, Kulu menatap ibu gurunya, lalu menunjuk gedung yang muncul di layar televisi. Dengan penuh semangat, ia bertanya bagaimana caranya agar bisa pergi ke sana. Dalam hatinya, Kulu telah bertekad. Ia harus pergi ke markas besar Guild Hyunak. Di sebuah ruangan besar, On Jurim Guildmaster Hyunak memperhatikan seorang anak kecil yang sedang mengintip ke dalam markas guild. Anak itu tidak lain adalah Kulu, yang berlari sekuat tenaga dari taman kanak-kanaknya hingga sampai ke markas tersebut. Ia bertekad untuk masuk ke ruangan Guildmaster. Namun, On Jurim merasa heran dengan anak kecil yang berdiri mematung di luar ruangannya selama 10 menit, tanpa bergerak sedikit pun. Ia pun bertanya-tanya apakah anak itu adalah anak dari salah satu karyawannya. Seorang anak kecil berdiri di depan markas guild? Apa yang terjadi? Gumamnya. Ia lalu bertanya pada asistennya, apakah Shin Nayan sekarang sudah menjadi seorang ibu? Shin Nayan menjawab santai, kupikir malah Anda, Master Guild, yang diam-diam punya anak tanpa memberitahu siapapun. Shin Nayan pun mulai memperhatikan Kulu yang berdiri tegap tanpa rasa takut. Dari ekspresi wajahnya, ia tahu bahwa anak itu tidak sekadar tersesat. Ia sedang mencari seseorang. Guild Master pun berpikir, apa anak ini sedang mencari orang tuanya? Lalu, ia memberi isyarat kepada Kulu untuk masuk. Dengan langkah mantap, Kulu memasuki ruangan tersebut dengan penuh percaya diri. Ia menundukkan kepala dengan sopan dan memberi salam kepada Guild Master. Sikap Kulu membuat On Jurim terdiam dan penasaran. Ia lalu bertanya, apakah kamu sedang mencari orang tuamu? Kalau begitu, aku bisa membuat pengumuman untuk membantu. Namun Kulu menjawab dengan tegas, tidak. Dengan suara lantang dan semangat menggebu-gebu, Kulu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan berteriak, Guild Master, tolong rekrut Kulu. On Jurim terdiam, mencerna maksud dari kata, rekrut, itu. Ia mulai menatap Kulu dan berpikir, terkadang ada anak-anak yang datang untuk mendaftar menjadi hunter. Tapi baru kali ini aku melihat yang benar-benar terlalu muda. Lalu ia memejamkan mata, mengangkat teleponnya, dan membuat satu panggilan. Beberapa hunter segera berlari mendekat ke arah ruangan, menghampiri Kulu. Reaksi dari Guild Master membuat Kulu kebingungan dan terdiam. Ia tak mengerti kenapa ia seperti sedang diusir. Dengan berat hati, ia melangkah keluar dari ruangan tersebut. Sementara itu, Shin Nayan langsung menegur On Jurim karena bersikap terlalu kejam terhadap anak-anak. Namun semuanya dilakukan On Jurim dengan satu tujuan, agar Kulu tidak datang lagi ke guildnya. Keesokan harinya, Guild Master duduk di ruangannya dan perlahan membuka penutup matanya. Ia melihat Kulu berdiri di hadapannya lagi. Kali ini, Kulu menjelaskan bahwa meski usianya sangat muda, ia adalah seorang awakener. Ia juga menjelaskan bahwa berkat modifikasi kemampuan mental oleh sistem, ia mampu melakukan tugas-tugas intelektual tingkat tinggi, dan bahwa ia memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh guild.
Shin Nayan pun memuji Kulu yang sangat pintar dalam mempresentasikan dirinya, membuat Kulu tersipu bangga. Namun dengan nada dingin, On Jurim menoleh dan bertanya, "Sejak kapan kita menerima anak-anak di guild ini, Nayan?" Shin Nayan tak menggubris omelannya. Ia terlalu senang melihat kecerdasan dan keberanian Kulu. Kulu sendiri mulai malu dengan pujian yang terus-menerus diberikan padanya. Melihat semua itu, On Jurim akhirnya bertanya dengan frustrasi, "Apa maksudmu membawa anak-anak ke dalam ruanganku?" Dengan santai, Shin Nayan menjawab, "Karena Kulu sangat imut dan menggemaskan." Jawaban itu membuat kepala On Jurim terasa pusing. Ia pun berkata dengan tegas, "Jangan masuk ke ruanganku kalau tidak ada hal penting." Namun Shin Nayan tetap cuek, dan terus mencoba akrab dengan Kulu. Sementara itu, Kulu menatap Guildmaster dengan mata penuh tekad dan harapan. Hal itu membuat On Jurim semakin pusing, sampai akhirnya ia memberikan selembar kertas kepada Kulu dan menunjuk kalimat yang tertulis di atasnya. Kulu memandang kertas itu dengan bingung, lalu mulai mengeja, "Akpel?" Suasana langsung menjadi hening. Tak lama kemudian, On Jurim dengan wajah dingin berkata tegas, "Didiskualifikasi." Seketika, Kulu terdiam, terkejut, tak percaya. Ia tak menyangka dirinya akan didiskualifikasi secepat itu. Kulu berdiri terpaku. Diskualifikasi. Kata itu berulang-ulang menghantam pikirannya, bergema seperti dentuman palu raksasa yang menghancurkan segala impian yang telah ia bangun dengan susah payah. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, menekan tubuh kecilnya tanpa belas kasihan. Ia ingin menyangkalnya. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya belum berakhir. Bahwa jika ia berusaha lebih keras, berbicara lebih meyakinkan, menunjukkan potensinya sekali lagi, semuanya akan berubah. Namun kenyataan tidak mengizinkan itu. Melihat keadaan Kulu seperti itu, Shin pun menegur Guildmasternya, On Jurim, agar tidak mengatakan hal-hal kejam kepada anak-anak. Namun On Jurim tetap tak menunjukkan ekspresi. Seolah kenyataan ini hanyalah rutinitas biasa baginya, keputusan yang harus diambil tanpa mempertimbangkan siapapun yang terkena dampaknya. Lalu ia pun membalas Shin, "Apa aku jadi orang jahat di sini?" Sementara itu, Kulu sudah tertunduk bersedih, meneteskan air mata. Ia sangat sedih karena dirinya didiskualifikasi. Dengan suara menyayat hati dan gemetar, ia menjelaskan bahwa ia belum diajari hal itu. Dan ia yakin, jika dirinya diajari, pasti ia akan mengerti. Ia telah mencoba menjelaskan semuanya. Bahwa ia bisa belajar. Bahwa ia memiliki kemampuan yang bisa diasah. Bahwa ia hanya membutuhkan kesempatan. Bahkan gurunya, Yu Cheon, pernah memujinya sebagai anak yang mampu melakukan apapun jika diajari dengan benar. Ia bahkan pernah disebut sebagai elit dari kelas anak ayam. Dan seketika, tangisan Kulu pun pecah sejadi-jadinya. Ia menangis tanpa henti. Bahkan ia tertunduk di lantai, menangis seakan dunia sudah runtuh. Melihat tampilan Kulu seperti itu membuat On Jurim menjadi pusing. Lalu ia pun menanyakan pada Shin, apakah di kantin guild mereka menjual makanan untuk anak-anak. Tak lama setelah itu, terlihat Kulu saat ini menikmati sepotong biskuit coklat. Saat ini, ia sudah kembali di depan panti asuhannya. Meski ia sudah diberi biskuit coklat, ia masih bersedih. Ia merasa hancur. Rencananya untuk membuat rekening bank pun pupus seketika. Karena sebelum ia dikirim pulang, On Jurim memperingatkannya bahwa jika Kulu datang lagi, ia tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke dalam guildnya. Kulu hanya bisa menatap On Jurim sambil memegangi kantong berisi biskuit coklatnya. Kulu hanya bisa menghela napas. Meskipun ia ditolak masuk guild, setidaknya biskuit yang ia makan sangat enak. Itu bisa mengusir sedikit awan kelabu yang menggantung di hatinya. Ia mencoba mencari hiburan dalam kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah pesan aplikasi. Ada hunter yang mau membeli ramuannya. Si hunter itu menanyakan apakah perdagangan bisa dilakukan saat ini. Tak lama, Kulu pun pergi memasuki lubang kecil di dinding bangunan panti asuhannya. Sambil memegangi boneka beruangnya, ia bergumam, "Baiklah. Ia siap untuk mendapatkan uang lagi." Kulu pun mulai sibuk mencari-cari ramuan apa yang ingin ia bawa. Tangannya dengan cekatan memilih barang-barang dari daftar, memasukkannya satu persatu ke dalam tas yang ada di boneka beruangnya. Setelah semua persiapan selesai, Kulu pun duduk manis dan memegangi stik remote beruangnya. Dengan satu tekan di stik remote itu, ia membuat si beruang kecil mengendarai sepeda roda tiganya. Ia juga segera mengalihkan perhatiannya ke sistem. Dan sistem mulai mengaktifkan keterampilan khususnya. Aktivasi skill, buka pintu Dungeon, A. Dan si beruang kecil, yang lebih diklasifikasikan sebagai fake boss, pun telah memasuki Dungeon kelas A. Namun saat tiba di tujuan, ia melihat pelanggannya sedang bersama polisi. Seorang individu dengan tatapan penuh otoritas menuduh hunter itu datang untuk perdagangan ilegal. Polisi itu juga meminta lisensi hunter. Meski lisensinya diberikan, hunter itu menyangkal dan berkata bahwa ia hanya lewat untuk mengecek keadaan. Sementara itu, beruang kecil melihat kejadian itu dan mendengar percakapan mereka. Ternyata itu adalah hunter Jang Yongwong yang akan melakukan perdagangan ramuan dengannya.
Polisi itu menyayangkan bahwa seorang hunter Rangce justru terlibat dalam tindakan mencurigakan seperti itu. Kulu melihat ke arah pakaian polisi itu, dan ia mengingat bahwa seragam seperti itu dipakai oleh satuan khusus Satgas Hunter. Otak kecilnya pun mulai mencerna apa yang terjadi. Perdagangan ilegal, ditambah datangnya polisi. Seketika situasi berubah drastis. Kulu menjadi sangat panik dan ketakutan. Ia sadar, dirinya dalam bahaya. Dan ia memutuskan, ia harus segera pergi. Tanpa berpikir panjang, Kulu berbalik dan mulai mengayuh sepeda roda tiganya. Namun aksi kaburnya dilihat oleh polisi itu. Saat Kulu kabur, si polisi berteriak dengan keras. "Hei, berhenti di sana." "Tidak. Aku harus keluar dari sini," pikir Kulu panik, terus mengayuh sepeda roda tiganya. Saat itu, si polisi langsung menghubungi markas untuk meminta bantuan kepada semua hunter di sekitar Dungeon Dobongsan guna mengejar tersangka perdagangan ilegal barang-barang Awakener. Sementara itu, di dalam mobil terlihat seseorang sedang mengatakan sesuatu tentang Dungeon Gongdeok kepada Onjurim yang saat ini sedang menutup kedua matanya seakan sedang tidur. Meski Onjurim seperti itu, orang itu tetap terus berbicara dan menegurnya agar tidak ikut campur dengan Dungeon tersebut yang belum terdaftar. Orang itu adalah Direktur Biro Manajemen Awakener Bureau yang saat ini meminta Onjurim menanggapi apa yang ia katakan. Ia menjelaskan bahwa ada yang menuduh Onjurim lalai, bahkan mengungkit insiden Dungeon sebelumnya. Ia ditegur keras karena menyentuh Dungeon yang tidak terdaftar. Sementara itu, perintah darurat menyebar, permintaan bantuan dari kepolisian telah resmi dikeluarkan. Onjurim pun membuka penutup matanya untuk melihat pesan itu. Dengan menguap, ia membaca pesan dan berkata bahwa sebagai hunter terkuat, ia tidak bisa membiarkan pelaku perdagangan ilegal mengganggu ketertiban umum. Ia pun langsung membuka pintu mobilnya untuk segera pergi menanggapi pelaku perdagangan ilegal itu. Dan Onjurim dengan sangat cepat berlari keluar dari mobilnya. Sementara itu, direktur pun menjadi kesal karena Onjurim keluar dari mobil padahal mereka sedang berada di jalan tol, yang seharusnya melarang siapapun keluar dari mobil. Namun direktur tidak ambil pusing dengan si monster Onjurim tersebut. Ia tahu tidak bisa mengatur dirinya, jadi ia membiarkannya melakukan apa yang ia inginkan. Setelah berlari melewati beberapa mobil, Onjurim melihat ke kejauhan, di sanalah Dungeon Dobongsan. Saat itu, Kulu dengan beruang kecilnya sedang mengayuh sepeda roda tiganya melewati pandangan Onjurim. Onjurim yang melihat beruang kecil mengendarai sepeda itu pun memasang wajah bingung dan penuh tanya. Lalu ia pun menanyakan kepada petugas. Apakah tersangka perdagangan ilegal itu mengendarai sepeda roda 3 balita? Dan Onjurim makin terkejut ketika menerima tanggapan yang membenarkan bahwa pelaku itu adalah distributor cukup terkenal di aplikasi uang untuk perdagangan ilegal dengan nama pengguna Sayakulu 123. Mendengar nama itu, Onjurim bertanya-tanya, apakah pelaku itu Kulu yang siang tadi datang ke guildnya? Namun saat sosok itu terlihat, hanya sebuah boneka. Onjurim hanya bisa menjitak beruang itu dan mengangkatnya ke udara. Ia menyadari bahwa itu hanyalah boneka. Tapi ia mendengar sesuatu dari dalam boneka itu. Di sisi lain, Kulu melihat layar monitornya sudah tidak bisa menampilkan apa-apa lagi. Kulu menenangkan napasnya. Kulu merasa sangat ketakutan. Ia mengeluh, seharusnya ia langsung saja memutuskan koneksinya dengan beruang saat ia sudah melihat polisi. Tapi ketika ia mendengar suara, bio bip bip, ia hampir tertangkap. Itu membuatnya sangat takut dan melarikan diri dengan sangat cepat. Dan ia juga menyadari, dari tampilan terakhir di layar, bahwa boneka beruangnya telah ditangkap oleh seseorang. Saat Kulu sedang memikirkan siapa yang menangkap beruangnya, sesosok kaki telah berada di belakangnya. Dan saat itulah, Kulu langsung diangkat oleh sosok itu. Dengan mata dinginnya, Onjurim memanggil nama Kulu. Hal itu membuat Kulu terdiam. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.